1. Latar belakang. Penelitian merupakan kegiatan yang terencana untuk mencari jawaban yang objektif atas permasalahan manusia melalui prosedur ilmiah. Melakukan sebuah penelitian pastinya tidak lupa dari yang namanya analisis data, yaitu kegiatan menelaah, menjelaskan data, hasil yang didapatkan ke dalam sebuah narasi melalui proses tertentu, di mana nantinya akan didapatkan tujuan dari sebuah penelitian itu sendiri, yaitu membuktikan sebuah teori baru atau mengungkapkan sebuah teori baru untuk dapat dimanfaatkan di halayak umum, tidak hanya bermanfaat untuk peneliti sendiri, tetapi dengan tujuan utama adalah untuk kemakmuran orang-orang pada umumnya. Analisis data berguna untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul. Pekerjaan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Pengordinasian dan pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif, sehingga data yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya apabila tidak dianalisis terlebih dahulu. 2. Isi pembahasan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Sugiono 2010 147. Terdapat beberapa macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yang statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik inferensial meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Baiklah, saya Rani Wahyuni akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang statistik deskriptif dan inferensial. Nah, yang pertama yaitu statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila penelitian hanya ingin mendeskripsikan data untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Nah, selanjutnya yaitu statistik inferensial atau sering juga disebut dengan statistik induktif atau statistik probabilitas. Nah, sering juga disebut teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya dibenarkan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas. Dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random. Statistik ini disebut juga statistik
probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang. Demikianlah penjelasan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Rani Indriani, yaitu bagian B, statistik parametris dan non-parametris. Statistik inferensial terdapat statistik parametris dan non-parametris. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Dalam statistik, pengujian parameter melalui statistik atau data sampel tersebut dinamakan uji hipotesis statistik. Oleh karena itu, penelitian yang berhipotesis statistik adalah penelitian yang menggunakan sampel. Penggunaan statistik parametris dan non-parametris tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametris memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Selanjutnya, dalam pengguna salah satu tes mengharuskan data dua kelompok atau lebih yang diuji harus homogen. Dalam regresi harus terpenuhi asumsi linearitas. Statistik non-parametris tidak menuntut terpenuhi banyak asumsi. Oleh karena itu, statistik non-parametris sering disebut distribution free atau bebas distribusi. Pengguna kedua statistik tersebut juga tergantung pada jenis data yang dianalisis. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, sedangkan statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Dalam menguji hipotesis, dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik ada dua hal utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, macam data. Macam-macam data penelitian yang digunakan yaitu data nominal, ordinal, interval, atau ratio. Yang kedua, bentuk hipotesis. Bentuk hipotesis ada tiga, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dalam hipotesis komparatif dibedakan menjadi dua, yaitu komparatif untuk dua sampel dan lebih dari data sampel. Perkenalkan, nama saya Fitria Yonada, NIM 1930201160. Kali ini saya akan mempresentasikan konsep dasar pengujian hipotesis. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Secara statistik, hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi atau parameter yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian atau statistik. Jadi maksudnya adalah taksiran keadaan populasi melalui data sampel, dan oleh karena itu dalam statistik yang diuji adalah hipotesis nol. Yang pertama, taraf kesalahan. Terdapat dua cara menaksir, yaitu a point estimate yang artinya suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai dari rata-rata dan sampel, dan internal estimate artinya suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval rata-rata data dan sampel. Menaksir parameter populasi yang menggunakan nilai tunggal akan mempunyai risiko kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan interval estimate. Makin besar interval taksirannya, maka akan semakin kecil kesalahannya. Dua kesalahan dalam menguji hipotesis. Yang pertama yaitu kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis nol atau HO yang benar atau seharusnya diterima. Dalam hal ini tingkat kesalahannya dinyatakan dengan alfa. Kesalahan tipe 2 yaitu kesalahan bila menerima hipotesis yang salah atau seharusnya ditolak. Tingkat ini dinyatakan dengan beta. 3. Macam pengujian hipotesis. Terdapat 3 macam bentuk pengujian hipotesis, yaitu pertama uji dua pihak atau two-tail, yang kedua uji pihak kanan, dan yang terakhir uji pihak kiri.